Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan modul 11 IP Format Addressing. Nah, jadi pada penjelasan kali ini memiliki topik titel yaitu IP address structure, yang kita menjelaskan struktur dari IP address meliputi dengan port, host port, dan subnet masknya. Ada unicast, broadcast, dan multicast. Yaitu kita membandingkan antara karakteristik dari unicast, broadcast, dan multicast dari IP v4 address. Lalu juga tipe dari IPv address seperti public, private, dan reserved dari IPv address. Lalu ada juga network segmentation yang dimana kita menjelaskan subnetting segmen network. Jadi kita tuh kayak mengelompokkan subnetting menjadi yang lebih baik gitu. Lalu untuk subnet and IPv network, jadi kita menghitung IPv4 subnet dari panjang dari 24 trafficnya gitu. Kita masuk. Nah, pada penjelasan pertama yaitu network and host portion. Nah, IPv4 address itu memiliki IPv address itu adalah bilangan hierarki alamat v4 ini adalah alamat hierarki 32 bit yang terdiri dari bagian jaringan dan bagian host. Jadi saat kita menentukan porsi jaringan, porsi host ini akan mempengaruhi karena kita akan melihat aliran dari 32 bit. Lalu subnet mask ini digunakan untuk menentukan bagian dari jaringan dan host, seperti itu. Subnet mask itu biasanya sih di bagian 25 biasanya subnet mask itu. Nah, jadi kita masuk ke berikutnya, subnet mask. Nah, jadi subnet mask ini mengidentifikasi bagian jaringan dan host dari alamat IPv4. Subnet mask yang dibandingkan dengan alamat IPv4 sedikit demi sedikit dari kiri ke kanan seperti ini. Lalu prosesnya ini namanya adalah proses untuk mengidentifikasi host portion ini adalah NING ya, seperti ini. Gitu. Nah, langsung untuk kita mengetahui panjang awalan atau length prefix adalah metode yang tidak terlalu rumit yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat subnet mask. Jadi panjang awalan adalah jumlah bit yang disetel ke 1 di subnet mask. Jadi 1 sampai dia 8, maka dihitung 8 seperti ini. Bagian seperti ini. Ada di sini. Lalu jika ada 2 biji, maka dia akan mengangkat 1 dan seterusnya. Maka dia akan menghitung 16 karena kan setiap satu subnet mask dia 25 ada satunya sampai 8 kali. Begitu juga seterusnya sampai 24, 25 dan sampai 30 seperti ini. Dan biasanya kita tulis oleh garis miring. Oleh karena itu hitung jumlah bit di subnet mask dan kita harus menambahkan garis miring. Seperti ini ya penjelasan ini. Sebentar. Nah, kita masuk ke determining the network logical and. Jadi, a logical and boolean operation is used in determine of the network. Jadi, maksudnya ini adalah operasi logis dan boolean digunakan dalam menentukan jaringan. Jadi, logical and adalah perbandingan 2 bit di mana hanya ada satu N1 yang menghasilkan 1. Jadi ketika 1 dan 0 disandingkan, maka dia akan menghasilkan 0. Karena false, seperti itu menurut buku Cisco. Jadi ketika dia menghasilkan 1, maka dia bernilai true. Jadi untuk kita mengidentifikasi alamat jaringan, alamat IPv4 address secara logikal, jadi kita sedikit demi sedikit dengan subnet mask untuk mengidentifikasi alamat jaringan. Nah, seperti ini contohnya. Video. Nah, kita masuk ke network host, broadcast, and addresses. Nah, jadi pada penjelasan kali ini kita akan masuk ke bagian broadcast, network, dan host seperti itu. Yang dimana kita dalam setiap jaringan ada 3 jenis alamat IP, yaitu alamat jaringan address, host address, dan broadcast dari address tersebut. Seperti ini. Jadi network address ini adalah network ini kita
Jadi hostnya itu adalah siapa. Lalu pada saat kita melakukan pengiriman maka akan melakukan broadcast. Nanti akan buat beberapa contoh. Nah, seperti ini. Jadi transmisi dari unicast ini adalah kita mengirimkan paket dari satu destinasi ke dalam alamat IP tujuan. Jadi kita misalkan kan ada PC dengan address 172.16.41 mengirimkan secara unicast ini hanya satu aja, ke paket to the printer at. Nah, jadi dia ini dari sini dia mengirimkan pesan ke printer seperti ini. Nah, secara unicast, secara hanya satu saja. Nah, kita akan mencoba maksudnya itu. Nah, seperti ini saya sudah buat sedikit contoh buat melakukan unicast. Ini kita berhentikan dulu saja. Kita real time dulu saja. Nah, jadi saya akan mencoba PC 4 ini ke PC 7 dengan cara unicast. Jadi kita taruh di sini. Oke, kita masuk simulasi saja. Nah, dari sini. Oke. Sepertinya kepencet ya. Ulang. Nah, itu tadi termasuk unicast ya. Nah, dia akan membalikan ke PC 4. Nah, itu adalah salah satu contoh dari unicast. Kita masuk lagi. Nah, sekarang broadcast. Nah, broadcast ini berbeda jauh dengan unicast, yang dimana biasanya broadcast ini terjadi ketika tidak ada tabel ARP. Nah, jadi broadcast ini mengirimkan seluruh paket atau mengirimkan seluruh pesan kepada seluruh perangkat di dalam local networknya. Jadi, misalkan dari ini ya, dari sini tadi mengirimkan pesan ke seluruh seluruh komputer, maksudnya jadi ke sini menuju ke seluruh. Karena kenapa? Karena broadcast ini biasanya digunakan ketika komputer kita itu tidak tahu alamat yang ingin kita tuju. Jadi seperti kita tuh mengirimkan paket, jika paket itu berbeda dengan bagaimana ya? Jadi contohnya itu seperti ketika kita mengirimkan sebuah paket tapi kita tidak tahu alamat tujuannya seperti apa. Nah, jadi contohnya itu seperti itu. Jadi kita harus mencari ke seluruh gedung. Misalkan kita mau mengirimkan sebuah paket ke sebuah dosen tapi kita tidak tahu dosennya. Jadi kita harus datang ke seluruh gedung untuk mengetahui dosennya di mana. Ketika kita tahu dosennya di mana, maka kita cukup ke situ lagi. Jadi kita membroadcast, kita melakukan ke seluruh tempat. Baru ketika kita menemukan, maka tempat itu akan menjadi tujuan kita. Nah, seperti itulah kegunaan. Biasanya broadcast itu terjadi ketika tidak ada ARP table. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, multicast ini hampir-hampir mirip dengan unicast, tapi dengan broadcast, tapi biasanya hanya beberapa komputer, seperti masuk ke dalam, misalkan PC 1 melakukan multicast terhadap laptop 1 dan laptop 2. Jadi hanya yang dikirim pesan hanya laptop 1 dan laptop 2 saja, seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu type of IP 4 address, yaitu jenis alamat IP address. Yang pertama, public and private IP v4 address, yaitu alamat publik dan pribadi dari IP v4 as defined in RFC 1998. Public IP v4 address are globally routed between Internet Service Provider ISP router. Sebagaimana definisi dalam RFC 1918, alamat IP v4 publik dirutekan secara global antara router penyedia layanan internet ISP
private address are common block of address used by most organization to assign IPv4 address to internal host. Alamat pribadi adalah blok alamat yang umum digunakan oleh sebagian besar organisasi untuk menetapkan alamat IPv4 ke host internet. Selanjutnya yaitu private IPv4 addresses are not unique and can be used internally within any network. Artinya adalah alamat IPv4 V4 pribadi tidak unik dan dapat digunakan secara internal dalam jaringan apapun. However, namun, private address, alamat pribadi, are not global routable. Tidak dapat ditentukan secara global. Nah, selanjutnya pada table ini, network address and prefix. Artinya adalah alamat jaringan dan awalan. RFC 1998 Private Address Range. Rentang alamat pribadi RFC 1918. Nah, di atas sini ada 10.0.10 RFC-nya adalah 10.0.0.0 atau rentannya yaitu 10.255.255.255. Nah, juga ada 172.16.0.12/12 yaitu rentannya adalah 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255.255. Yang terakhir ada awal jaringan yang terakhir ada 192.168.0.0/16 dan RFC-nya adalah 192.168.0.0 hingga 192.168.255.255. Next ada routing to internet atau perutean ke internet. Network address transition NAT translate private IPv4 yaitu menerjemahkan alamat IPv4 address pribadi to public IPv4 addresses yaitu ke alamat IPv4 public. Selanjutnya NAT is typical enable yaitu NAT biasanya diaktifkan on the edge router pada router edge connecting to the internet yang terhubung ke internet. In translated the internal ini menerjemahkan private address alamat pribadi internal to a public global IP address menjadi alamat IP global public. Nah, selanjutnya pada gambar ini. Di sini PC1 atau jaringan 1 network 1 dengan IP 10.0.0.0/8 mengirim ke router akan mengirim ke ISP. Sama juga dengan yang selanjutnya, yaitu 172 dan 192. Selanjutnya yaitu Special User IPv4 Addresses atau penggunaan khusus alamat IPv4. Yang pertama, loopback address.
yaitu alamat loopback 127.0.0.0/8 atau dalam kurungnya 172.0.0.1 to 172.255.255.254. Commonly identified as only 172.0.0.1, yaitu umumnya diidentifikasi hanya sebagai 172.0.0.1 use on a host if TCP atau IP. Digunakan pada host untuk menguji apakah TCP atau IP is operasional atau beroperasi. Selanjutnya ada link local address, yaitu tautan alamat lokal yang dimulai dengan 169.254.0.0/16 atau dalam kurungnya yaitu 169.254.0.1 hingga 169.254.255.254. Commonly umumnya known as the automatic IP address atau APIPA, yaitu sebagai alamat automatic private IP address or self-assigned address, atau alamat yang ditetapkan sendiri. Used by Windows DHCP, digunakan oleh klien DHCP Windows to self-config Windows DHCP server untuk melakukan konfigurasi mandiri ketika tidak ada server DHCP yang tersedia. Soalnya yaitu legacy classful addressing. RFC 790 allocated IPv4 addresses in classes, yaitu mengalokasikan alamat IPv4 kelas dimulai dari kelas A, kelas B, dan kelas C, kelas D hingga kelas E. Pengalaman classful membuat banyak alamat IPv4. Classful address allocation was replicated with class addressing with inaugurated the rule of class ABC. Alokasi alamat berkelas diganti dengan pengamatan tanpa kelas yang mengabaikan aturan kelas ABC. Seperti gambar pada diagram ini. Selanjutnya, assessment of IP address, yaitu penugasan alamat IP. The Internal Assessment Number Association IANA manage, mengelola, dan mengalokasikan block of IPv4 and IPv6, yaitu mengalokasikan blok alamat IPv4 dan IPv6 atau IPv6 addresses to 5 region internet internationalized RIS atau kelima regional internet registered. RIRS are a repository for allocation IP address to ISPs, yaitu RIR bertanggung jawab untuk mengalokasikan alamat IP ke ISF. Who provider IPv4 address block to smaller ISP and organization, yang menyediakan blok alamat IPv4 ke ISP dan organisasi yang lebih kecil. Seperti pada gambar ini, yaitu ada ARIN, LACNIC, AFRINIC, RIP, dan APNIC.
Selanjutnya yaitu type of IP4 address, yaitu jenis alamat IP address. Yang pertama, public and private IP v4 address, yaitu alamat publik dan pribadi dari IP v4 as defined in RFC 1998. Public IP v4 address are globally routed between Internet Service Provider ISP router. Sebagaimana definisi dalam RFC 1918, alamat IP v4 publik dirutekan secara global antara router penyedia layanan internet ISP. Private address are common block of address used by most organization to assign IPv4 address to internal host. Alamat pribadi adalah blok alamat yang umum digunakan oleh sebagian besar organisasi untuk menetapkan alamat IPv4 ke host internet. Selanjutnya yaitu private IPv4 addresses are not unique and can be used internally within any network. Artinya adalah alamat IPv4 pribadi tidak unik dan dapat digunakan secara internal dalam jaringan apapun. However, namun private address, alamat pribadi, are not global routable. Tidak dapat ditentukan secara global. Nah, selanjutnya pada table ini, network address and prefix. Artinya adalah alamat jaringan dan awalan. RFC 1998 Private Address Range. Rentang alamat pribadi RFC 1918. Nah, di atas sini ada 10.00 10@0/8. RFC-nya adalah 10.0.0.0 atau rentannya yaitu 10.255.255.255. Nah, juga ada 172.16.0.12/12, yaitu rentannya adalah 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255.255. Yang terakhir ada awal jaringan yang terakhir ada 192.168.0.0/16 dan RFC-nya adalah 192.168.0.0 hingga 192.168.255.255. Next ada routing to internet atau perutean ke internet. Network address transition NAT translate private IPv4, yaitu menerjemahkan alamat IPv4 address pribadi to public IPv4 addresses, yaitu ke alamat IPv4 public. Selanjutnya NAT is typical enable, yaitu NAT biasanya diaktifkan on the edge router, pada router edge connecting to the internet, yang terhubung ke internet. In translated
The internal ini menerjemahkan private address, alamat pribadi internal, to a public global IP address, menjadi alamat IP global public. Nah, selanjutnya pada gambar ini. Di sini PC1 atau jaringan 1 network 1 dengan IP 10.0.0.0/8 mengirim ke router. Router akan mengirim ke ISP. Sama juga dengan yang selanjutnya, yaitu 172 dan 192. Selanjutnya yaitu Special User IPv4 Addresses atau penggunaan khusus alamat IPv4. Yang pertama, loopback address, yaitu alamat loopback 127.0.0.0/8 atau dalam kurungnya 172.0.0.1 to 172.255.255.254. Commonly identified as only 172.0.0.1, yaitu umumnya diidentifikasi hanya sebagai 172.0.0.1. Use on a host if TCP atau IP. Digunakan pada host untuk menguji apakah TCP atau IP is operasional atau beroperasi. Selanjutnya ada link local address, yaitu tautan alamat lokal yang dimulai dengan 169.254.0.0/16 atau dalam kurungnya yaitu 169.254.0.1 hingga 169.254.255.254. Commonly, umumnya known as the automatic IP address atau APIPA, yaitu sebagai alamat automatic private IP addressing address or self-assigned address atau alamat yang ditetapkan sendiri. Used by Windows DHCP, digunakan oleh klien DHCP Windows to self-config Windows DHCP server untuk melakukan konfigurasi mandiri ketika tidak ada server DHCP yang tersedia. Soalnya yaitu legacy classful addressing. RFC 790 allocated IPv4 addresses in classes, yaitu mengalokasikan alamat IPv4 kelas dimulai dari kelas A, kelas B, dan kelas C, kelas D hingga kelas E. Pengalaman classful membuat banyak alamat IPv4. Classful address allocation was replicated with class addressing with inaugurated the rule of class ABC. Alokasi alamat berkelas diganti dengan pengamatan tanpa kelas yang mengabaikan aturan kelas ABC. Seperti gambar pada diagram ini. Selanjutnya, assessment of IP address, yaitu penugasan alamat IP. The Internal Assessment Number Association IANA manage, mengelola, dan mengalokasikan block of IPv4 and IPv6, yaitu mengalokasikan blok alamat IPv4
IPv4 dan IPv6 atau IPv6 addresses to five region internet internationated RIRS atau kelima regional internet registered. RIRS are a repository for allocation IP address to ISPs, yaitu RIR bertanggung jawab untuk mengalokasikan alamat IP ke ISF who provider IPv4 address block to smaller ISP and organization yang menyediakan blok alamat IPv4 ke ISP dan organisasi yang lebih kecil. Seperti pada gambar ini, yaitu ada ARIN, LACNIC, AFRINIC, RIP, dan APNIC. Selanjutnya yaitu network segmentation atau segmentasi jaringan. Network segmentation yaitu broadcast domain and segmentation, yaitu domain siaran dan segmentasi. Banyak protokol use broadcast menggunakan siaran or multicast atau multicast E.G.ARP use broadcast to located other device, yaitu misalnya ARP menggunakan siaran untuk menemukan lokasi perangkat lain. Host send DHCP discover broadcast to located DHCP server. Host mengirim DHCP menemukan siaran untuk menemukan server DHCP. Switch propagate broadcast out all interface except the interface on the with it all received, yaitu switch menyebarkan siaran ke semua antarmuka kecuali antarmuka penerimanya. Di sini ada ketentuan yaitu the only device that stop broadcast in the router. Satu-satunya perangkat yang menghentikan siaran adalah router. Router do not propagate broadcast, yaitu router tidak menyebarkan siaran. Edge router, setiap router interface atau setiap antarmuka router connect terhubung to a broadcast domain, terhubung ke domain siaran, and broadcast are only propagated, yaitu ke domain siaran dan siaran hanya disebarkan dalam domain. Are only that propagate with that specific broadcast domain, yaitu hanya disebarkan dalam domain tertentu. Selanjutnya yaitu problem with large broadcast domain. Dengan domain siaran besar. Problem with large broadcast, masalah dengan domain siaran yang besar is that their host can generate excessive broadcast and negatively affect the network. Adalah bahwa host ini dapat menghasilkan siaran yang berlebihan dan berdampak negatif pada jaringan. That solusinya is to reduce the size of the network to create smaller broadcast domain in a process called a subnetting, yaitu dengan mengurangi ukuran jaringan untuk membuat domain siaran yang lebih kecil dalam proses yang disebut subnetting. Defining the network address, membagi alamat jaringan, yaitu 172.16.0.0/16 into two subnet of 200, yaitu menjadi dua subnet yang masing-masing terdiri dari 200 pengguna, yaitu 172.16.0.0/24
dan 172.16.1.0/24. Broadcasts are only propagated with the smaller broadcast domain, yaitu siaran hanya disebarkan dalam domain siaran yang lebih kecil. Yang terakhir yaitu reason of segmentasi network, yaitu untuk melakukan segmentasi jaringan. Subnetting reduced overall network traffic and improve network performance, yaitu subnetting mengurangi lalu lintas jaringan secara keseluruhan dan meningkatkan kinerja jaringan. Itu dapat be used to implement security policy between subnet, yaitu digunakan untuk menerapkan kebijakan keamanan antara subnet. Subnetting reduce the number of devices affected by normal broadcast traffic, yaitu subnetting mengurangi jumlah perangkat yang terpengaruh oleh lalu lintas siaran yang tidak normal. Subnetting are used for a variety of reason include by lokasi subnet digunakan karena pembagian fungsinya oleh yaitu location, yaitu penempatan lokasinya, group or function, yaitu grup dan fungsinya, device type, yaitu sesuai dengan device-nya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Sarija Riyatma. Di sini saya melanjutkan di bagian subnet IP versi 4 network. Jadi di sini subnet on and octet boundary. Jadi network are much easily subnetted at the octet boundary of /8/60 and /24. Jaringan paling mudah di subnet pada batas oktet /8, /16 dan juga /24. Jadi notice that async longer prefix decreases the number of hosts per subnet. Jadi perhatikan bahwa menggunakan awalan yang lebih panjang akan mengurangi jumlah host per subnet. Jadi IP itu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Jadi di sini ini kelas A, ini kelas B, dan juga ini kelas C. Pada kelas A, di sini kan /8 subnet mask 255.0.0.0 dan subnet mask yang dalam bentuk binarinya itu network itu berada di oktet pertama, dan oktet selanjutnya sampai dengan oktet keempat itu dia sudah host. Seperti di sini itu kan networknya itu satu sebanyak 8 kali sini. Jadi itu 2/8 itu untuk networknya, dan untuk hostnya itu oktet selanjutnya yaitu 00 sebanyak 8 dikali 3 atau 2 di pangkat 24. Jadi bagian network ini itu 2/8
Dan yang bagian host ini 2 dipangkat 24 dikurang 2. Hasilnya di sini. Lalu pada bagian kelas B itu slash 16. Di sini kan 255, 255, 0, 0. Di sini pada IP kelas B itu networknya berada di oktet terdepan di oktet 1 dan 2. Jadi ini adalah 2 pangkat 16 dan juga hostnya itu 2 oktet terakhir. 2 pangkat 16 juga dikurang 2. Hasilnya ini. Untuk kelas C itu slash 24, 255, subnet masknya ini 255, 255, 255.0. Di sini dia mempunyai bagian network yang cukup banyak, yaitu 3 oktet, dan host itu hanya di belakang oktet terakhir, hanya di oktet belakang, dan oktet terdepan 3 ini itu network. Jadi ini 2 pangkat 24 dan hostnya 2 pangkat 8 dikurang 2. Hasilnya di sini 254. Jadi subnetting itu dibuat dengan cara meminjam bit host yang digunakan untuk tambahan terhadap network. Seperti itu. Di sini kita ibaratkan sebagai ibaratkan kita sedang berjalan di perumahan. Kita berjalan di perumahan. Yang kanan kirinya itu ada rumah, beberapa rumah. Nah, sini ini network. Jadi jalan ini kita ibaratkan network, dan prosesnya itu dia meminjam salah satu. Nah, sini dia itu meminjam bit host untuk tambahan terhadap network, seperti itu. Jadi kalau subnet network itu diibaratkan seperti ini. Ini jalan tuh. Sini jalan. Nah, di sini ada lorong-lorong kecil. Ada lorong-lorong kecil. Nah, jalan ini kita ibaratkan network di sini. Jalan ini kita ibaratkan network, dan jalan-jalan kecil ini kita ibaratkan sebagai sub network. Selanjutnya ini kan subnet on an octet boundary. Jadi in the first table 10.0.0.08 is subnetted using /16, and in the second table /24 mas, seperti itu. Jadi ini rentang IP itu dari 1 sampai dengan 254. Kenapa demikian? Karena padahal kan dia limitnya 255 tuh. Nah, jadi 255 itu dia sudah broadcast dan nggak bisa dimasukkan untuk alamat IP seperti itu. Dan satu ini biasanya digunakan sebagai gateway, alamat gateway seperti itu. Jadi yang dipakai itu batas 1 sampai dengan 254 seperti itu. Di slash 24 pun sama. Lalu selanjutnya di sini kan subnet within an octet boundary. Refer to the table to see seek-wise to subnet /24 network. Jadi kita bisa melihat nih 6 cara melakukan subnet. Nah, pada di sini /25
Ini panjang awalan 125. Di sini kita desimalnya kita mendapatkan 255, 255, 255, 128. Dari mana bisa dapat desimal ini? Dari di sini, dari biner. Dari biner yaitu ini network, oktet kedua network, oktet ketiga juga network. Nah, di sini pada oktet keempat ini tidak sepenuhnya itu host. Ada satu awalan di sini dia network, dia meminjam sub network tadi seperti itu. Jadi dapatlah 128 seperti itu nih dari sini. Ini 255, ini 255, ini 255, ini 255, ini juga 255. Nah, 28 itu dapatnya dari sini. Seperti itu. 2 ini kan dua pangkat 1, jadinya 2 pangkat 1 nih, jadi 1/2. Nah, 128 ini 2 pangkat 7 dikurang 2 sehingga ini. Lalu pada slash 26 ini kan kita dapat desimal 255, 255, 255, 129. Dari mana? Dari bilangan biner di sini. Ini 255, ini 255, 255, ini 192. Seperti itu. Jadi di sini kan di sini ini network dan juga di sini kan host. Nah, dua awal di bagian oktet terakhir itu ada network. Nah, di sini jadi 4 ini. Jadi 2 ini pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4 tuh. Nah, 4. Jadi 62 ini kan 2 dipangkatkan 6 dikurang 2. Seperti itu. Jadi ketemulah 62 ini. Pada slash 27 ini 255, 255, 255, 224. Nah, di sini. Ini network 255, ini 255, ini 255. Nah, di sini ini 224. Seperti itu. Jadi kan di sini 3 tuh. Satunya 3. Jadi 8 ini 2. 2 ini pangkat 2 ini dipangkat 3. 2 pangkat 3. Jadi dapatlah 8. Lalu 30 ini dapat dari mana? Dari 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 jadilah 30 seperti itu. Lalu di bagian slash 24 itu kita dapat desimalnya 255, 255, 255, 240. Di sini network ini 255, network 255, network 255, dan di sini 240. Nih, kita mempunyai host 4 dan juga pada oktet terakhir ini kita mempunyai host cuma 4 gitu. Jadi 16 di sini itu dapat dari 2 dipangkatkan 2 pangkat 4 seperti itu. 2 pangkat 4. Nah, jadilah 16. Dan juga 14 ini dapat dari mana? Dari 2
pangkat 4 dikurang 2 pangkat 2 pangkat 4 dikurang 2. Nah, ketemulah tuh 14. Lalu slash 29 ini kan dapat desimal 255, 255, 255, 248. Ini network 255, ini 255, ini 255 dalam bentuk binarnya, dan di sini ini 248. Sini kita mendapatkan 32 dari mana nih? Nah, dari 2 dipangkatkan 5. Nah, 2 pangkat 5 tuh. Hasilnya 32. Seperti itu. Dan 6 ini dapat dari mana? 6 ini dapat 2 dipangkatkan 3 dikurang 2. 6. Yang terakhir ini slash 30. Kita dapat desimalnya 255, 255, 255, 252. Nah, ini objek pertama ini network, kedua network, ini 255 kan. Ketiga juga network. Nah, di sini pada objek ini nih, kita hanya punya 2 host dan 6 awal ini diambil network seperti itu. Subnetwork. Kita mendapatkan 64 nih. 64 dari mana? 64 ini 2 dipangkat 6. 64 tuh. 2 ini dapat dari mana? Dari 2 dipangkat 2 dikurang 2. Seperti itu. Jadi untuk slide selanjutnya, create 100 subnet with slash 16 prefix. Jadi itu di sini pertimbangkan perusahaan besar yang memerlukan setidaknya 100 subnet dan telah memilih alat pribadi. Di sini kan 172.168.0.0/16 sebagai alamat jaringan internalnya. Seperti itu. Kita bisa lihat di pada samping ini. Dan jadi gambar ini tuh menampilkan jumlah subnet yang dapat dibuat dengan meminjam bit dari oktet ketiga, seperti itu. Dari oktet ketiga sini. Dan oktet keempat di sini. Jadi sekarang perhatikan ada hingga 14 bit host yang dapat dipinjam, yaitu 2 bit terakhir tidak dapat dipinjam. Sini. 2 bit terakhir ini tidak dapat dipinjam pada oktet keempat ini. Seperti itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan 100 subnet bagi perusahaan 7 bit yaitu 2 pangkat 7 sama dengan 128 subnet. Seperti itu. Lanjut di slide berikutnya, create 1000 subnet with slash 8 prefix. Jadi di sini tuh maksudnya misalkan ISP kecil yang membutuhkan 1000 subnet untuk kliennya menggunakan alamat IP jaringan 10.0.0.0/8 yang berarti ada 8 bit di bagian jaringan dan 24 bit host tersedia untuk dipinjam ke subnetting. Nih seperti gambar di samping. Di sini ada 10.0.0.0. Nah, jadi gambar ini tuh menampilkan jumlah subnet yang dapat dibuat untuk meminjam bit dari subnet kedua dan ketiga nih. Kedua dan ketiga di oktet ketiga ini cuma 2 yang dipinjam. Jadi kan sekarang tuh ada hingga 22 bit host yang dapat dipinjam, yaitu 2 bit terakhir tidak dapat dipinjam, seperti itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan 1000 subnet bagi perusahaan 10 bit yaitu 2 dipangkatkan 10 hasilnya 1024 subnet. Perlu dipinjam dengan total 128 subnet. Seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu subnet to meet requirement. Baik. Jadi yang mana di sini maksudnya subnet untuk memenuhi
kebutuhan. Selanjutnya, subnet to meet requirement. Subnet private versus public IP4 address space. Enterprise network will have an internet. Jadi, jaringan perusahaan network interface akan memiliki satu internet. A company's internal network typically using private IP4 addresses. Jadi internet, yang pertama internet, sebuah perusahaan internal biasanya menggunakan network typically using private IP4 addresses. Jadi biasanya menggunakan IP pribadi. Selanjutnya, next, DMZ, a company's internet facing servers. Jadi perusahaan yang terhubung ke server. Jadi perusahaan yang terhubung ke server internet device in the DMS using public 4 address. Jadi di sini DMS ini, perangkat DMS ini menggunakan public IP4, menggunakan alamat public IP4. Yang ketiga, a company could have an 10.0.0.0 per egg and subnet on the per 16 or per 24 network boundary. Jadi perusahaan dapat menggunakan 10.0.0.0 per 8 dan subnetnya pada batas jaringan 16 per 16 atau per 24 jaringan, batas jaringannya. The DMS device would have to be configured with public IP addresses. Jadi perangkat DMS harus dikonfigurasi dengan public address. Jadi perangkat DMS harus dikonfigurasi menggunakan public IP address public. Baik, selanjutnya, minimize unused host IP4 address and maximize subnet. Jadi meminimalkan alamat IP4 yang tidak digunakan dan memaksimalkan subnetnya. There are two consideration when planning subnet. Jadi ada dua pertimbangan ketika merencanakan subnet. Yang pertama, the number of host addresses required for each network. Jadi maksudnya jumlah alamat host yang diperlukan, untuk setiap jaringan, dan and the number of individual subnet needed. Jadi jumlah subnet yang dibutuhkan, jumlah subnet individual yang dibutuhkan. Jadi di dalam kolom ini ada nama itu prefix length. Jadi panjang awalan. Jadi prefix length ini menunjukkan berapa banyak bit yang digunakan. Jadi berapa banyak bit yang digunakan untuk jaringan. Berapa banyak bit yang digunakan untuk jaringan. Misalnya di sini kan ada panjang awalnya itu per 25. Berarti 25 bit pertama digunakan untuk jaringan dan sisanya untuk host. Nah, kalau ini subnet mask ini maksudnya adalah representasi desimal dari subnet mask yang sesuai dengan panjang awalannya. Misalnya untuk 25, subnet masknya adalah 2, misalnya ini 25, berarti panjang awalannya subnet masknya itu adalah 255.128. Subnet mask in binary. Jadi subnet mask dalam biner.
Jadi ini menunjukkan bagaimana subnet mask terlihat dalam format binner. Ini subnet mask yang tadi ini dalam format binnernya. Nah, itu seperti ini. Dengan N, ini N menunjukkan bit jaringan network, dan H ini menunjukkan host. Misalnya di sini ditunjukkan panjang awalnya adalah per 25. Ditulis jadi 111111118.1111118.1. Nah, N ini jadi satu ini dari mana? Jika 25 berarti satunya itu ada 25. Jadi sini 1,38 tambah 8 16 tambah 8 lagi 24 tambah 1 jadi 25. Jadi per 25 ini maksudnya networknya itu ada 25. Satu ini ditandain dengan 1 N. Nah, sisanya H ini berarti host subnet. Nah, subnet ini menunjukkan jumlah subnet yang dapat dibuat dengan panjang awalan tertentu. Di sini awalannya adalah 25. Anda bisa memiliki 2 subnet. Yang host ini menunjukkan jumlah host yang dapat dimiliki dalam satu subnet. Ini dihitung sebagai, nah, cara menghitungnya adalah di sini sabar. Nah, ini jadi 2 kali host kurang 2. Nah, di sini 2 kali host 2 pangkat host. Hostnya ini maaf di sini hostnya sisa 1 2 3 4 5 6 7. Jadi di sini hostnya itu sisa 7. Jadi 2 pangkat 7 dikurangi 2 pangkat 7 hasilnya 128 dikurangi 2. Jadi hostnya adalah 126. Nah, begitu pula dengan ini 26 per 26. Di sini sisa hostnya itu adalah 0. Sisa hostnya adalah 1 2 3 4 5 6. Jadi 2 pangkat 6 hasilnya itu adalah 24. 24 dikurangi 2 hasilnya host yang kita miliki adalah 62. Nah, begitu pula seterusnya 27. Sisa hostnya 1 2 3 4 5. Jadi rumusnya untuk menentukan hostnya adalah 2 pangkat 5 kurangi 2 pangkat 5 dikurangi 2. Hasilnya 2 pangkat 5 32 dikurangi 2 jadinya 30. Begitu pula seterusnya. Baik. Example, efficient IP4 subnetting. Nah, di sini dikasih contoh. In this example, corporate headquarters has been allocated a public network address of 172.16.0.0 per 22 10 host bit by 8 ESP providing 1022 host addresses. Jadi dalam contoh ini kantor perusahaan telah diberi alamat jaringan public address yaitu 172.16.0.0 per 22 10 host bit by 8 SP providing 1022 host address. Nah, contohnya ini network hostnya. Jadi sisanya itu adalah host ada 10. 8 ini 8 tambah 2. Jadi untuk menghitung hostnya adalah 2 pangkat 10 dari sini kurangi 2. Hasilnya 1022. 4 dikurangi 2 jadi 1022 host. There are 5 sites and therefore 5 internet connection, which mean that organization requires 10 subnet with
the largest subnet requires 14 addresses. It allocated 10 subnet with per 26 EA 225255 subnet mask. Jadi ada 5 situs. Oleh karena itu 5 koneksi internet yang diberi, berarti organisasi memerlukan 10 subnet. Dengan subnet terbesar membutuhkan 10 alamat. Ini mengalokasikan 10 subnet dengan subnet mask per 26. Jadi yaitu 1225, 255, 255, 255, 192 subnet mask. Sini ada paket tracernya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya di sini saya Sadio Bizal Gifari, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yaitu di sini ada VLSM. The left side displays the traditional subnetting scheme. Di sebelah kiri, bagian sebelah kiri itu menunjukkan skema subnetting tradisional. Lalu while the right side illustrate how VLSM can be used to subnet a subnet and divided the last subnet into 8 per 30 subnet. Sedangkan yang kanan itu mengilustrasikan bagaimana VLSM bisa digunakan untuk subnet dan divide, dibagi menjadi akhir subnet menjadi 8 atau per 30 subnet. Lalu when using VLSM, always begin by satisfying the host requirement of the largest subnet and continue subnetting until the host requirement of the smallest subnet are satisfied. Ketika menggunakan VLSM, selalu memulai dengan satisfying the host yang dibutuhkan host untuk subnet yang besar, yang paling besar, lalu dilanjutkan subnetting hingga host membutuhkan subnet yang paling kecil. Lalu yang terakhir ada the resulting topology with VLSM applied. Ini di bagian kanan itu menunjukkan topologi VLSM yang sudah dimasukkan, yang diaktifkan oleh VLSM. Lalu di slide selanjutnya VLSM topology address assignment. Using VLSM subnets, the LAN and inter-router network can be addressed without unnecessary waste as shown in the logical topology diagram. Ketika menggunakan VLSM subnet, kita nggak perlu menggunakan address yang terlalu boros, menggunakan internet yang terlalu boros jika sudah mengaktifkan VLSM. Lalu slide selanjutnya struktur desain IPv4 network address planning. IPv network planning is crucial to develop scalable solution to an enterprise network. To develop an IPv4 network-wide addressing scheme, you need to know how many subnets are needed, how many hosts are particular subnet requires, what devices are part of the subnet, which part of your network use private address, and which the public, and many other determining factor. Untuk mendevelop IPv4, jaringan IPv4 luas dengan skema address, kamu butuh tahu berapa banyak subnet yang dibutuhkan, berapa banyak host yang dibutuhkan oleh subnet, lalu device apa aja yang menjadi bagian dari subnet, lalu part apa saja yang menjadi jaringan kamu gunakan, seperti use private address, dan itu digunakan untuk publik atau yang lain-lain. Lalu examine the needs of an organization network usage and how the subnet will be structured. Menjelaskan bagaimana organisasi membutuhkan network usage, penggunaan jaringan, dan bagaimana subnet itu terstruktur. Yang pertama itu perform a network requirement study by looking at the entire network to determining how each area will be segmented. Performa
jaringan yang dibutuhkan untuk belajar dengan melihat ke seluruh jaringan untuk mendetermining how each area berapa banyak area yang bakal di segmen. Lalu yang kedua, determine how many subnet are needed and how many hosts per subnet. Determine how many, sebanyak apa subnet yang dibutuhkan dan berapa banyak host per subnet. Lalu yang terakhir, determine DHCP address pools and layer 2 VLAN pools. Determine DHCP address pools. Pools itu berapa kumpulan DHCP address dan layer 2 VLAN. Lalu selanjutnya, device address assignment. Within a network, there are different type of device that requires address. Setiap jaringan terdapat beberapa tipe dari device yang membutuhkan address. Yang pertama itu end user client. Most use DHCP to reduce error and burden on network support staff. IPv6 clients can obtain address information using DHCP v6 or AAC. End user client ini biasanya banyak digunakan menggunakan DHCP untuk mengurangi error dan burden on network support staff. Ada jaringan support staff. IPv6 client can be obtained address information. IPv6 client itu bisa didapatkan menggunakan informasi using DHCP v6 or AAC. Lalu yang kedua itu servers and peripherals. These should have a predictable static IP address, yang dimana server dan peripherals ini akan harusnya mempunyai predictable static IP address. Lalu yang ketiga itu servers that are accessible from the internet. Server must have a public IPv4 address, most often accessed using NAT. Server itu harus memiliki public IPv4 address dan kebanyakan biasanya diakses menggunakan NAT. Lalu yang keempat itu intermediary device. Device are assigned the address for network management, monitoring and security. Intermediary device ini device yang biasanya ditugaskan untuk network management, monitoring dan security. Lalu yang terakhir gateway. Routers and firewall device are gateway for the host in that network. Gateway, router dan firewall itu device yang digunakan untuk gateway untuk host di jaringan itu. Lalu when the developing an IP addressing scheme, it is generally recommended that you have a set pattern of how addresses are located to each type of device. Ketika mendevelop IP address skema itu biasanya direkomendasikan kamu untuk men-set pola dari address yang dialokasikan ke tiap tipe-tipe device. Lalu slide selanjutnya, packet tracer VLS device design and implementation practice. Ini packet tracer. Ini packet tracer. Lalu selanjutnya tracer in this lab. Lalu, what did I learn in this module? The IP addressing structure consists of the IP addressing structure consists of a 32-bit hierarchical network address that identifies a network and a host portion. Network device use a process called ending using the IP address and associated subnet mask to identify the network and host portion. IP address struktur consists di 32-bit hierarchical network, jaringan hierarchical address that identifies, yang biasanya diidentifikasi sebagai jaringan dan host portion.
Lalu network device use a process, jaringan device menggunakan proses yang dinamakan ending menggunakan IP address and associated subnet dan subnet mask subnet mask untuk mengidentifikasi jaringan dan host portion. Lalu yang kedua, destination IPv4 packets and can be unicast, broadcast, and multicast. Destinasi IPv4 paket itu bisa unicast, broadcast, dan multicast. Lalu yang ketiga itu there are globally routable IP address as assigned the INA. And there are three ranges of private IP network addresses that cannot be routed globally but can be used to on an alternate private network. Di sini banyak globally routable IP address yang biasanya ditugaskan oleh dan di sini ada tiga range of private IP network address that cannot be routed globally but can be used to on all internal private network. Lalu yang keempat itu reduce large broadcast domain using subnet to create smaller broadcast domains, reduce overall network traffic and improve network performance. Itu mengecilkan besar broadcast domain menggunakan subnet untuk membuat smaller broadcast yang lebih kecil, domain broadcast yang lebih kecil, dan mengurangi overall network traffic dan mengimprove performa jaringan. Lalu yang kelima itu create IPv4 subnets using one or more of the host bits as network bits. However, network are most easily subnetted at the octet boundary of per 8, per 16, and per 24. Membuat IPv4 subnet menggunakan satu atau lebih dari host bit sebagai jaringan bit. Bagaimanapun jaringan itu dapat disubnet dengan mudah di octet boundary dari per 8, per 16, dan per 24. Lalu yang keenam itu larger network can be subnetted at the per 8 or per 16 boundaries. Network yang lebih besar itu bisa disubnetkan pada per 8 atau per 16 boundary. Lalu yang ketujuh use VLSM to reduce the number of unique host address per subnet. Itu gunakan VLSM untuk mengecilkan jumlah dari yang host yang tidak digunakan pada per subnet. Lalu yang terakhir, what did I learn in this module? Yang ke-8 itu VLSM allows a network space to be divided into unequal parts. Always begin by satisfying the host requirement of the largest subnet. Continue subnetting until the host requirement of the small subnet are satisfied. VLSM itu membiarkan network space dibagi menjadi beberapa part dan selalu dimulai dengan host requirement host dari subnet yang paling besar. Lalu dilanjutkan subnetting sampai host requirement itu menjadi subnet yang paling kecil. Lalu yang terakhir, when designing a network addressing scheme, consider internal, DMZ, and external requirement. Use a consistent internal IP addressing scheme with a set pattern of how addresses are located of each type of device. Ketika mendesain jaringan, consider internal, bisa internal, DMZ, atau eksternal. Gunakan consistent internal IP address dengan set pola bagaimana address itu bisa dialokasikan untuk setiap device.
Baiklah, sekian dari penjelasan kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.